Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Kita sampai kepada perbedaan antara tahrif dan ta'til, ya. Penulis mengatakan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwa perbedaan antara tahrif dan ta'til setelah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya dengan sifat yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala layak baginya, maka disebutkan adanya kelompok yang mentahrif. Di dalam aturan sudah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam menetapkan nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tanpa mentahrif, merubah makna yang ada di dalam ayat-ayat asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ini tanpa mentahrif maknanya, tanpa mentahrif lafaz ataupun makna. Lafaz seperti istawa dengan istaula, ini merubah lafaznya, yang mana itu tidak mungkin mereka lakukan. Atau mereka berusaha untuk merubah lafaz wa kallamallahu Musa taklima, dirubah menjadi wa kallamallaha, fathahnya diganti. Mereka juga berusaha untuk merubah ayat itu, hanya harokatnya saja, wa kallamallaha Musa. Maunya mereka begitu. Ternyata mereka mendatangi salah seorang ahli qiraah, Abu Amr Ad-Dani rahimahullahu ta'ala. Ya Imam, seandainya bagaimana kalau seandainya ayat ini dibaca wa kallamullaha Musa taklima, seandainya bisa dirubah mereka ini. Maka Abu Amr, beliau mengatakan seandainya bisa, artinya secara bahasa bisa jadi, secara bahasa bisa dibaca wa kalamullaha di fathah, bukan wa kalamullahu. Ini hanya sekedar mengubah harokat dhammah menjadi fathah saja. Ya, ini menurut anggapannya. Kenapa nggak dibaca fathah? Ini mereka kelompok yang ingin menafikan sifat kalam, sifat Allah berbicara, yang mana mereka kaum Mu'tazilah, mereka tidak menetapkan Allah tidaklah bersifat berbicara, karena kalau disifati dengan berbicara itu sama dengan makhluk, kata mereka. Nah, mereka mengatakan Allah tidak boleh sama dengan makhluk, tidak boleh sama. Lalu bagaimana caranya? Ini salah satu usahanya. Karena di dalam Al-Quran jelas disebutkan kalamullah. Ini kalamallahu Musa taklima.
dalam seluruh bacaan qiraah, baik qiraah sab'ah ataupun asyarah, qiraah 7 ataupun qiraah 10, ini semuanya dengan lafadz wa kallamallahu. Nah, ini dengan di-dhammah. Tidak ada satu riwayat pun, satu bacaan yang mana di dalam ayat-ayat yang lainnya bisa jadi. Nah, ini bisa jadi ada riwayat yang di dhammah dan di fathah, ada yang seperti itu. Tetapi untuk ayat ini ternyata seluruh qiraah, seluruh riwayat menyebutkan atau dibacanya wa kallamallahu. Abu Amr ad-Dani rahimahullah ta'ala tahu hal itu. Tidak ada satupun riwayat yang wa kallamullaha, meskipun bisa secara bahasa. Secara bahasa bisa. Nah, di situ Abu Amr ad-Dani mengatakan, seandainya bisa, bagaimana saya bersikap dengan ayat yang lainnya yang maknanya sama. Falamma jaa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa datang ke miqat kami, tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa datang ke miqat, tempat yang sudah ditetapkan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya Allah Azza wa Jalla berbicara kepadanya. Ayat ini tidak mungkin untuk dibaca wa kallamahu rabbahu. Tidak mungkin dibaca demikian. Kalau yang Musa tadi wa kallamallahu Musa, secara bahasa masih bisa wa kallamallaha Musa. Musa yang berbicara kepada Allah. Tapi kalau sudah bentuknya, kalimatnya dalam bahasa Arab seperti ini, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, ini tidak bisa dirubah menjadi rabbahu, tidak bisa di fathah, harus di dhammah. Dalam tata bahasa ini nggak bisa, ini tidak bisa dirubah. Masya Allah. Orang Mu'tazilah ini yang juga fahamlah bahasa Arab, ini paham bahasa Arab, akhirnya mengatakan apa? Subhanallah, seandainya bisa dihapus ayat ini. Coba, ini orang Mu'tazilah ketika menemukan ayat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, sampai mereka berani mengatakan seandainya bisa dihapus ayat itu. Nah, ini artinya seandainya ayat itu tidak ada. Nah, ini jadi mereka berusaha untuk mengingkari sifat, bahkan seandainya pun harus merubah, harus menutupi, menghilangkan ayat. Ini yang luar biasa. Maka mereka ini kelompok-kelompok yang mentahrif, berusaha untuk merubah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini mereka tidak mampu merubah lafadznya, tidak bisa merubah lafadznya, meskipun hanya harokat saja, meskipun hanya harokat, apalagi ganti huruf, ini menghapus, apalagi satu kalimat, satu kata, mengganti dengan yang lainnya. Karena Al-Quran ini diriwayatkan, ada riwayatnya, dan riwayatnya ini demikian banyak, riwayat mutawatir. Nih, makanya kaum Mu'tazilah yang berusaha untuk mentahrif, berusaha untuk merubah makna dari ayat-ayat Allah, mereka dengan demikian besarnya usaha mereka, sampai berani mengatakan seandainya ayat ini tidak ada, seandainya bisa dihapus ayat itu. Nah, lalu
di antara aturannya juga tidaklah boleh kita mentaktil. Taktil ini menafikan ayat, menafikan sifat atau nama Allah Azza wa Jalla. Dan perbedaan al-farqu baina tahrifi wa ta'til, perbedaan antara tahrif dan ta'til. Ta'til ini menolak atau mengingkari, menafikan. Anna ta'til nafyun lil ma'nal haq, adalah menafikan makna yang benar. Ini menafikan makna yang benar. Alladzi dalla alaihil kitab was sunnah, yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Ini makna ta'til, menafikan makna yang benar, yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Adapun tahrif, ini wat tahrif, tafsirun lin nusus, menafsirkan nas, dalil. Nas itu bisa Al-Quran atau Sunnah. Nas, dalil-dalil, lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah bil ma'anil batilah, ditafsirkan dengan makna yang batil. Allati, yang mana la tadullu alaiha, yang tidak ditunjukkan maknanya biwajhin minal wujuh, sama sekali dari sisi manapun. Nah ini, dari sisi manapun. Nah ini, jadi kalau tahrif itu menafsirkan, menetapkan makna batil terhadap ayat. Ta'til menafikan makna yang benar, menafikan makna yang benar terhadap nas, jadi dalil yang ada. Dan keduanya ini sebenarnya sama-sama saling mempunyai konsekuensi. Orang yang mentahrif berarti dia sebenarnya mentaktil. Kalau dia mentaktil, konsekuensinya dia akan mentahrif. Nah ini akan mentahrif. Nah ini, bahkan dalam satu kali perbuatan dua-duanya ini sekaligus dijalankan. Orang yang mentaktil dia akan mentahrif. Orang yang mentahrif dia akan mentaktil. Kenapa? Makna satu ayat. Misalnya, ini dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat maha tinggi, Al-Ali. Allah istawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas apa? Di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Artinya Allah tinggi. Allah tinggi di atas arsy. Ala wartafa. Ini makna al-haq. Maka seseorang ahlul bid'ah yang mereka menyimpang dalam menghadapi ayat-ayat sifat ini, mereka akan melakukan dua hal sekaligus, yaitu ta'til dan apa? Tahrif. Bagaimana? Ta'tilnya bagaimana? Mereka menafikan makna yang benar. Apa makna yang benar? Allah beristiwa dengan makna yang hakiki, yaitu apa? Di atas. Allah di atas secara hakiki. Zatnya Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Ini makna istiwa. Makna istiwa. Ini makna yang benar dinafikan. Ini ditaktil dulu. Lalu apa? Mereka mentahrif setelahnya, yaitu menafsirkan, menetapkan satu makna yang batil. Apa makna batilnya?
Istawa itu istaula. Istawa maknanya apa? Istaula. Apa istaula? Berkuasa, menguasai. Ini makna batil. Artinya menafikan makna yang benar, lalu kemudian mentahrif, menetapkan makna yang batil, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini perbuatan dua sekaligus. Kenapa? Dia tidak akan menafikan kecuali dia akan menetapkan makna. Karena bagaimanapun ayat Al-Quran ada maknanya, ada maksudnya. Nah, ketika makna yang benar dinafikan, mesti konsekuensinya dia harus menetapkan makna yang lain. Iya kan? Menetapkan makna yang lain. Makna yang lain berarti makna istawa ini kalau bukan secara hakiki, maknanya apa? Maknanya istaula, berkuasa. Bukan berada di atas arsy. Subhanallah. Jadi mereka menafikan makna yang hak, makna bahwa Allah beristiwa, lalu mentakwilkan, mentahrif, yaitu menetapkan makna yang batil terhadap nas ini. Ya, ini sekaligus satu perbuatan menafikan sifat maha tingginya Allah, lalu menetapkan maknanya bukan tinggi atau di atas, tapi maknanya istaula. Ini dua perbuatan terhadap satu nas. Nah, istaula. Kita sudah membahas tentang kebatilan makna istaula dan konsekuensi dari menetapkan istaula. Iya. Dalam kesempatan yang lalu. Apa maknanya? Kalau kita seandainya memahami istawa itu makna istaula, yang pertama, istaula itu berkuasa, menguasai. Summa, ada kata-kata summa di dalam Al-Quran. Kalau seandainya Allah baru berkuasa, kemudian baru berkuasa atas arsy, berarti sebelumnya yang berkuasa atas arsy siapa? Iya enggak? Batil makna ini. Dan mereka yang menetapkan ini dengan kesempitan cara berpikir mereka, mereka hanya menetapkan tanpa berpikir konsekuensi dari ucapan mereka ini. Seandainya mereka memikirkan konsekuensinya dan mereka tahu kebatilannya, mereka tidak akan melakukan hal itu. Mereka akan berpikir ulang untuk mengatakan istawa itu maknanya apa? Istaula. Lebih mudah untuk memahami Allah di atas daripada harus mengatakan Allah berkuasa. Karena konsekuensinya Allah baru berkuasa atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Apakah demikian? Ini waliyadzubillah. Kalau begitu siapa yang berkuasa atas apa? Atas arsy sebelum Allah Azza wa Jalla. Ini sebelum Allah Azza wa Jalla. Nah, ini konsekuensinya batil. Konsekuensi yang batil. Nah, ini fattahrif wa ta'til, maka tahrif dan ta'til qad yakuna mutalazimain, bisa jadi keduanya itu saling melazimkan. Nah, ini idza usbital ma'nal batil, yaitu apa? Apabila ditetapkan makna yang batil, wa nufiyal ma'nal haq, dan dinafikan makna yang benar, yaitu keduanya mesti saling apa? Mutalazimin, saling memberi konsekuensi. Wa qad yujadu ta'til bila tahrif, bisa jadi terkadang ta'til itu ini ta'til bila tahrif, tanpa mentahrif. Ini, dan ini juga terdapat pada sebagian ahli kalam. Mereka mentaktil, menafikan makna yang benar, tapi tidak menetapkan satu makna yang batil, satu makna terhadap ayat ini.
Kama huwa, sebagaimana ini adalah qaulul nafina lis-sifat, perkataan orang yang menafikan sifat, alladzina yanfuna sifat, yang mana mereka menafikan, yaitu orang-orang yang menafikan sifat alwaridata fil kitab, menafikan sifat-sifat yang disebutkan fil kitab was sunnah, di dalam kitab dan sunnah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, zahiruha ghairu murad, ayat ini zahirnya bukan yang dimaksudkan. Ketika Allah berfirman summa stawa 'alal arsy, ar-rahmanu 'alal arsy astawa, maka mereka mengatakan apa? Zahirnya, zahir itu apa? Makna yang langsung nampak terbersit dalam benak kita ketika mendengar ucapan, itu namanya makna zahir. Kalau kita berbicara dengan orang, makna ucapan yang dia katakan yang langsung kita fahami secara otomatis, ini, maka itu yang disebut makna zahir. Ini makna zahir. Baik. Contohnya apa? Contohnya, kalau seandainya disebut singa, kira-kira langsung terbersit dalam benak kita itu apa? Binatang buas, singa. Saya melihat singa. Faham sini ya? Saya melihat singa. Yang terbersit di benak kita, saya melihat singa, ya itu berarti binatang buas. Tetapi ini makna zahir. Binatang buas ini makna yang zahir. Tapi ketika mengatakan saya melihat singa, dan kemudian ditambahi dengan embel-embel keterangan tambahan, naik sepeda motor, bagaimana? Saya melihat singa naik sepeda motor. Ini kira-kira apa maknanya? Mulai mosok singa. Mungkin yang dimaksudkan singa adalah seorang pemberani. Paham sini kira-kiranya? Dalam bahasa Arab ada singa, asad. Ini maksudnya adalah seorang pemberani yang sifatnya pemberani, nggak takut, bukan penakut. Nah, ini dia memang singa. Nah itu. Nah, kalimat-kalimat yang setelahnya atau yang mengiringi kalimat itu, ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan singa ini. Oh, kalau maksudnya kalau singa di dalam kalimat seperti itu, atau ketika dia mengatakan demikian, maksudnya adalah apa? Bukan singa binatang, tapi singa manusia yang memiliki sifat ini, sifat pemberani. Karena singa ini bisa digunakan untuk makna pemberani. Nah ini, itu makna zahir maksudnya. Nah, kita kembali kepada perkataan mereka, zahiruha ghairu murad. Mereka mengatakan istawa, zahirnya itu apa? Zahirnya kalau disebut summastawa alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah beristiwa, berada di atas arsy. Mereka mengatakan apa? Zahirnya di atas arsy, di atas. Itu bukan yang dimaksudkan, kata mereka. Maksudnya bukan di atas. Lalu apa maksudnya? Ini walakinnahum, kalau orang itu mu'attil sekaligus mentahrif, oh maksudnya istaula tadi. Tapi ada kelompok yang tidak mengatakan istaula.
Nah, ini. Meskipun mereka pengen mengucapkan itu. Nah, ini. Tapi mereka apa mengatakan demikian? Walakinnahum la yu'ayyinuna ma'nan akhar. Ini ada kelompok lain. Kalau tadi kelompok yang mentakwil, mentahrif, yaitu menafikan sifat, makna dari sifat itu yang zahir, dan menafikan dan menetapkan makna lain. Kalau ini menafikan, sama-sama menafikan makna zahirnya. Tetapi mereka la yu'ayyinun, tidak menetapkan, tidak memastikan maknan akhar, makna yang lain. Wa yusammuna anfusahum mufawwidatan, dan mereka menamakan diri mereka mufawwidah. Apa mufawwidah? Mufawwidah itu mentafwid. Mentafwid itu menyerahkan. Tafwid itu menyerahkan, melimpahkan. Nah, ini mufawwidah. Maksudnya apa mereka ini? Maksudnya mufawwidah itu mereka itu mengatakan, kalau begitu makna istawa itu apa? Kalau ditanya mereka ini mufawwidah. Kalau Mu'tazilah atau Asy'ariyah, mereka langsung mengatakan maknanya istaula. Maknanya apa? Istaula. Tapi kalau mufawwidah ini tidak. Meskipun mereka juga salah satu di antara cabangnya Asy'ariyah, cabangnya Asy'ariyah. Sebagian ulama mengatakan mereka kelompok yang juga sebenarnya masuk dalam kategori Asy'ariyah, yang dekat dengan mereka. Sebagian ulama mengatakan mufawwidah ini kelompok lain, terpisah. Ini. Nah, sebagian menyatakan bahwa sebenarnya ini kelompok Asy'ariyah juga yang mentakwil sifat, tetapi kalau kepepet dikejar oleh ahlu sunnah misalnya, mereka tidak bisa menjawab. Nah, ini kalau dia berkuat mengatakan istaula, konsekuensinya Allah baru berkuasa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Mereka kan nggak bisa menjawab. Nah, ini kalau mereka mentakwil dengan istaula, dikasih konsekuensi oleh ahlu sunnah, tidak bisa jawab mereka. Akhirnya mereka menggunakan cara tafwid ini yang kedua. Cara apa? Tafwid. Nah, ini. Dan ini yang terjadi pada sebagian mereka itu, mereka menggunakan cara takwil. Kalau takwil nggak berhasil, cara tafwid. Nah, ini. Takwil kalau berhasil, mereka pakai cara tahrif ini tadi. Kalau nggak bisa, ini mereka pakai cara apa? Tafwid. Tafwid ini mengatakan wallahu a'lam kalau gitu maknanya. Ini. Tapi mereka semuanya sama-sama menafikan pokoknya tidak di atas. Pokoknya Allah tidak di atas. Lah kalau begitu di mana? Wallahu a'lam. Maknanya istawa bagaimana? Wallahu a'lam. Ini. Mereka mengatakan wallahu a'lam. Ini makna wallahu a'lam yang bukan pada tempatnya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, ya kan? Bahwa mereka itu kadang menggunakan kata wallahu a'lam untuk lari supaya bisa apa? Lepas diri dari konsekuensi yang diajukan oleh ahlu sunnah. Masya Allah. Nah, ini jadi cara tafwid ini cara yang digunakan dalam perdebatan atau dalam dialog. Nah, ini ketika mereka sudah nggak bisa, sudah mentok dengan usaha tahrif mereka, maka mereka gunakan cara tafwid ini. Dan itu dikatakan oleh sebagian mereka. Salah satu di antara tokoh mereka ini mengatakan di dalam kaidahnya. Nah, ini di dalam kaidah mereka. Ini wa kullu nassin, kata mereka. Ini salah satu di antara mereka, kaidahnya apa? Kullu nassin auhamat tashbiha
awilhu au fawwid warum tanziha. Ini kaidah mereka. Kaidahnya kelompok ini, kelompok Asy'ariyah, mereka mengatakan apa? Kullu nassin, semua dalil Al-Quran, bahkan hadis Rasulullah, auhamat tashbiha, yang memberi kesan penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan mereka senantiasa mengesankan ayat-ayat sifat itu mengesankan tasbih, kata mereka, penyerupaan. Banyak ayat-ayat yang mengesankan penyerupaan, yang sesungguhnya mereka sebenarnya bisa tanpa mengesankan apa? Tanpa memaknai kesan tasbih, tapi mereka sendiri yang sudah sejak awal berpikiran tasbih ini. Seperti di Istawa, mereka berpikiran ini kalau kita maknai Allah di atas, ini tasbih kepada makhluk. Nah, ini sudah Pak, sudah terbentuk dalam kepala mereka ini tasbih, padahal tidak. Ahlu sunnah tidak memahami bahwa ketika menetapkan Allah itu di atas, tidak mesti harus menyerupakan dengan makhluk. Wong sama-sama makhluk kita sifati di atas juga beda. Lampu di atas, atap di atas, langit di atas, sama enggak kira-kira? Kan tidak sama. Sama-sama di atas. Tidak mesti ketika kita mengatakan di atas berarti sama di atasnya ini. Lampu di atas kita. Nah ini, songkok di atas kepala saya. Beda enggak dengan lampu di atas kepala? Iya, lampu di atas kepala saya, iya kan? Iya enggak? Benar. Lampu di atas kepala saya. Songkok di atas kepala saya. Rambut di atas kepala saya. Sama enggak kira-kira? Tidak sama. Rambut di atas kepala saya nempel, enggak bisa dilepas kecuali dipotong. Songkok di atas kepala saya nempel, bisa dilepas, bisa dipasang kembali. Lampu di atas kepala saya enggak nempel sama sekali, tapi dia bergantung kepada langit-langit, kepada atap. Langit di atas kepala saya sama enggak kira-kira? Itu sama, jauh. Matahari di atas kepala saya. Semuanya kita sifati dengan di atas. Apakah sama? Tidak sama. Itu padahal sama-sama makhluk. Ketika kita sifati Allah di atas, jelas lebih tinggi atau lebih jauh lagi jarak antara di atasnya lampu dan di atasnya langit, di atasnya Allah Azza wa Jalla. Di atasnya arsy di atas kita semua. Maka ini semuanya tidak sama. Nah, mereka sudah sejak awal ketika di kepala mereka sudah terbentuk tasbih ini. Kalau kita mengatakan Allah di atas, nanti sama dengan kita mengatakan lampu di atas. Ini ada ustadz yang seperti itu ya kan? Pernah dengar nggak ini? Pernah ya? Nah, ada yang mengatakan begitu. Nah, seperti inilah yang akhirnya membuat mereka harus mentahrif, harus memalingkan. Ini harus memalingkan makna ini. Nah, itu. Nah, sementara tahrif ini ketika mereka tidak mampu untuk melakukannya, maka mereka menggunakan cara tafwid au fawwid. Kata orang ini, kullu nasin auhama tasbih, setiap nas yang memberi kesan tasbih, awilhu, ditakwil saja, au fawwid, nah ini, atau ditafwid saja, nah ini, atau ditafwid warum tanziha, dan tujuan, jadikan tujuannya tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan. Ketika mentafwid tanziha. Tujuannya apa mentafwid? Maksudnya apa? Mengatakan wallahu a'lam. Warum tanziha. Nah ini, wa yusammuna anfusahum fawidatan wa yadunnuna, dan mereka menyangka anna hadza madhhabus salaf, bahwa ini adalah madhab salaf. Ini adalah madhab salaf. Wa huwa ghalatun fahish.
Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Fa inna salaf. Nah ini, mereka mengatakan salaf itu mentafwid. Padahal ini adalah sebuah kebatilan. Tidak ada para salaf yang mentafwid seperti mereka. Yaitu apa? Yang menafikan makna hakiki lalu mentafwidkan. Para salaf mereka berbeda. Nah ini, siapa salaf yang dimaksudkan? Jadi mereka salah faham dengan apa yang dinukil dari para salaf. Seperti halnya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik termasuk di antara para apa? Salaf. Gurunya Rabi'ah Ar-Rai juga dinukil dengan hal yang sama, yang mereka anggap ini mentafwid. Padahal justru sebenarnya mereka tidak mentafwid. Jadi tafwid itu tafwidnya kelompok mereka ini didahului dengan menafikan, didahului dengan ta'til, menafikan makna yang benar, yaitu Allah di atas. Tidak, pokoknya tidak di atas. Nah ini mufawwidah mereka ini, yang mereka kaum mentafwid ini. Adapun salaf, fa inna salaf, nah ini bedanya dengan mereka yang mentafwid. Salaf yusbituna sifat, mereka menetapkan makna hakiki sifat itu. Allah beristiwa, maknanya betul-betul hakiki, di atas. Allah beristiwa secara hakiki. Ini salaf. Mereka mentafwid hakikatnya, bagaimananya. Faham sini yang ditafwid? Yang ditafwid apanya? Takyifnya, bagaimananya yang ditafwid oleh para salaf. Itu betul. Para salaf mereka mentafwid kaifiyah, bukan mentafwid makna. Ini bukan mentafwid makna. Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, maknanya maklum, maknanya itu jelas diketahui. Berarti mereka menetapkan apa? Makna sifat. Nah ini bukan mentafwid makna. Mereka menetapkan sifat, bukan menafikan sifat, tapi menetapkan sifat. Dan mentafwid menyerahkan, menyerahkan artinya mengatakan wallahu a'lam, itu terhadap kaifiyah. Yang ditafwid adalah kaifiyahnya. Apa kaifiyah? Bagaimana? Makanya Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul. Bagaimananya itu adalah apa? Majhul, enggak ada keterangan, enggak ada berita, enggak diketahui. Nah itu. Ini perbedaannya. Nah, mereka mengira salaf seperti mereka. Ini yang tidak benar. Makanya salaf itu menetapkan sifat in wa innama yufawwidun, tetapi yang mereka tafwid ilma kaifiyatiha ilallah, yaitu ilmu tentang bagaimananya mereka menyerahkan kepada Allah, baru mereka mengatakan wallahu a'lam. Bagaimana Allah beristiwa? Allahu a'lam. Terserah Allah kalau itu. Bagaimana Allah turun? Allahu a'lam. Tapi Allah turun, Allah turun. Para salaf menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Allah mempunyai rahmat, Allah mempunyai jari, Allah berjari. Tetapi bagaimana itu urusan Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Nah ini, jadi mereka innama yufawiduna ilma kaifiyatiha ilallah. Yang mereka tafwid itu ilmu tentang kaifiyahnya. Mereka enggak tahu. Mereka menyerahkan wallahu a'lam. Ini Allah lebih tahu. Allah lebih mengetahui. Yang ditafwid pengetahuannya tentang kaifiyah, tentang bagaimana. Itu diserahkan kepada Allah. Ini yang benar. Fayaquluna, maka mereka mengatakan al-wasfal madhkur, sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah hadis, maklum. Itu maklum, artinya diketahui.
jelas maknanya, tidak perlu dipertanyakan. Ini dan tidak ditafwidkan. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana itu yang majhul. Dan ini bisa diterapkan kepada semua sifat-sifat. Bahkan bukan hanya sifat Allah saja, termasuk seluruh perkara gaib yang diberitakan keberadaannya, tetapi tidak disebutkan, diberitakan tentang bagaimananya. Malaikat disebutkan dalam Al-Quran, uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba', punya sayap 2, 3 atau 4. Selesai beritanya sampai situ. Bagaimananya nggak disebutkan. Posisinya bagaimana nggak disebutkan. 3 itu posisinya bagaimana? Jibril 600 sayap, bagaimana 600 sayapnya? Rasulullah hanya menyebutkan setiap sayap menutupi ufuk. Rasulullah SAW melihatnya, tetapi Rasulullah tidak menggambarkan secara detail warnanya Jibril itu apa, ya kan? Warna sayapnya, warna dan sebagainya. Tidak disebut kalau Rasulullah melihat. Tetapi Rasulullah tidak menyampaikan berita tentang apa yang beliau lihat kepada para sahabat. Nah ini, beliau tidak menggambarkan. Nah itu malaikat yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga ini yang diserahkan, wallahu a'lam, tentang bentuknya bagaimana. Para sahabat juga tidak menanyakan, ya Rasulullah gambarkan ini, gambarkan Jibril ini bagaimana. Hanya disebutkan satu sayapnya saja oleh Rasulullah yang menutup ufuk. Artinya ukurannya sangat besar. Itu saja. Tapi bagaimana bentuk Jibril yang lainnya, wajahnya Jibril bagaimana dan seterusnya, nggak disebutkan. Nah, ini hanya disebutkan sayapnya saja. Nah, sehingga apa? Ya cukup sampai di situ. Kita tidak perlu mengolah informasi itu sampai lebih detail. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya adalah wajib. Wa isbatuhu wajib. Menetapkan itu juga wajib. Wasu'alu an kaifiyatihi bid'atun. Bertanya tentang bagaimananya itulah bid'ah. Ini dikatakan Imam Malik rahimahullah. Kama qala Imam Malik wa ghairuhu, dan yang lain fil istiwa, tentang istiwa. Dan ini juga dinukil dari Rabi'ah Ar-Rai, gurunya Imam Malik rahimahullah. Disebutkan diantaranya oleh Imam Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat, dan juga Imam Az-Zahabi dalam Al-Ulu, kitab Al-Ulu yang diringkas oleh Syekh Al-Albani menjadi Mukhtasar Al-Ulu. Nih. Dan riwayat ini riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih dari Imam Malik dan juga dari gurunya Rabi'ah Rai rahimahullah taala. Rabi'ah ini tabi'i. Rabi'ah gurunya Imam Malik rahimahullah taala. Nah ini. Baik. Kelihatannya sampai di sini. Ada pesan dari panitia, jangan melewati jam 6 pagi ya. Karena ada yang ngantar sekolah dan sebagainya. Tapi insyaallah kita sementara sampai di sini. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang bismillah taala. Semoga bermanfaat bagi kita dan semakin memahamkan kita terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semakin jelas kesalahan atau ketergelinciran, penyimpangan sebagian kelompok yang ada di kalangan kaum muslimin di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan juga perkara gaib yang lain sesungguhnya. Ini semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.